Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, izin di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang proses pembelajaran fisika di MAN 3 ini. Yang pertama yaitu pembelajaran inovatif seperti apa yang telah Bapak terapkan pada pembelajaran fisika. Baik, terima kasih. Untuk di MAN 3 Kota Jambi ada beberapa metode atau model pembelajaran inovatif yang Bapak terapkan. Salah satunya adalah metode pembelajaran fisika berbasis Science and Religion. Jadi di mana fisika kita kaitkan dengan pengetahuan keagamaan. Kemudian untuk karena materi fisika kan penuh dengan rumus-rumus, kemudian rumusnya cukup banyak, jadi kita pakai untuk mempermudah siswa di dalam mengerjakan soal-soal yang menggunakan rumus tadi, kita menggunakan teknik decking, artinya penyelesaian soal-soal dengan cara singkat dan mudah. Baik Pak, yang kedua bagaimana cara Bapak dalam melakukan metode pendekatan agama Islam dalam proses pembelajaran fisika? Ya, tadi salah satunya kita menerapkan proses pembelajaran berbasis Science and Religion atau pembelajaran fisika yang dikaitkan dengan pengetahuan keagamaan, terutama agama Islam. Di Kementerian Agama itu kan ada olimpiade yang terintegrasi antara pengetahuan fisika dan pengetahuan agama. Jadi kita di sekolah menerapkan itu, misalnya kita mempelajari tentang gerak melingkar, maka kita kaitkan dengan gerakan melingkar matahari mengelilingi pusat matahari, atau bulan mengelilingi bumi, atau bumi mengelilingi matahari yang ada di Al-Quran, dan banyak lagi materi-materi yang lain yang berkaitan dengan atau termaktub di dalam Al-Quran. Yang ketiga Pak, bagaimana Bapak mengembangkan kecerdasan matematis logis atau kemampuan peserta didik dalam keterampilan berhitung dalam pembelajaran fisika? Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa fisika itu kan ilmu pasti, tapi bukan pasti ya, yang pasti itu ilmu Tuhan. Fisika ini kan ilmu yang hampir 99% itu pasti, sama dengan matematika. Tanpa adanya matematika tentu fisika akan sangat susah sekali untuk diperhitungkan. Jadi mau tidak mau kita menerapkan konsep matematik, kemudian konsep logis, kemudian konsep objektif di dalam pembelajaran fisika gitu. Bisa kita mulai dari contoh-contoh nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari untuk kemudian baru kita menggunakan konsep matematik di dalam proses perhitungan angka-angka di pembelajaran fisika. Yang keempat Pak, bagaimana cara yang Bapak lakukan dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal atau kecerdasan dalam siswa menanggapi materi yang telah disampaikan dalam pembelajaran fisika? Nah, untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal di antara peserta didik atau siswa, tentu kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada siswa. Yang pertama dalam hal mengerjakan soal secara mandiri, kemudian memberikan kesempatan juga kepada siswa untuk menjelaskan jawaban dari soal-soal yang kita berikan di papan tulis atau di depan. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau memberikan pendapatnya di dalam proses pembelajaran, baik
pendapat siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru, atau pendapat siswa terhadap penjelasan atau penyelesaian soal dari siswa lainnya. Jadi artinya kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa, karena sekarang kan pembelajaran tidak lagi bersifat teacher center, tetapi bersifat student center. Artinya guru hanya ya lebih baik berperan sebagai fasilitator. Yang terakhir Pak, salah satu metode evaluasi selain tes tertulis yang telah Bapak terapkan apa dan bagaimana cara Bapak dalam menerapkannya? Gimana? Salah satu metode evaluasi selain tes tertulis yang Bapak sudah gitu. terapkan dan bagaimana cara Bapak menerapkan? Ya, untuk evaluasi kan banyak cara. Di samping tes tertulis atau soal-soal, kan ada juga observasi sikap, ya kan? Kemudian ada lembar penilaian keterampilan. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Tentu kita lakukan sesuai dengan prosedur. Misalnya untuk penilaian sikap, ya kita gunakan angket bisa, atau lembar observasi bisa. Nah, untuk menilai keterampilan siswa, tentu kita bisa melihat baik secara langsung atau menggunakan lembar observasi pada saat siswa melakukan praktek. Jadi intinya di samping tes tertulis dalam melakukan evaluasi, kita juga melakukan penilaian sikap dalam bentuk lembar observasi atau keterampilan dalam bentuk baik penilaian secara langsung maupun tidak langsung. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.